Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan mengaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hasan Hitu. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang al-ijtihad wa taklid. Pembahasan tentang al-ijtihad wa taklid ini merupakan pembahasan terakhir di dalam ilmu usulil fikih. Sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa usulul fikih itu terdiri dari 3 unsur atau 3 bagian. Pertama adalah adillatul fikhi al-ijmaliyah, yang kedua kaifiyatul istifadati minha, yang ketiga adalah halul mustafid atau halul mujtahid. Di dalam pembahasan tentang al-ijtihad wa taklid dan juga nanti di dalam pembahasan tentang al-mujtahid, ini insya Allah kita akan fokus pada membaca kitab karena tidak ada yang perlu terlalu dijelaskan. Tidak ada yang perlu terlalu dijelaskan terkait masalah pembahasan tentang ijtihad, taklid, dan mujtahid ini. Al-babu tsaminu fil ijtihadi wa taklidi. Adapun bab yang ke-8 fil ijtihadi ialah tentang ijtihad, wa taklidi dan taklid. Ijtihad dan taklid ini sudah menjadi istilah teknis yang baku di dalam ilmu usulil fikih. Apa itu ijtihad? Al-ijtihadu adapun ijtihad luatan secara bahasa, huwa al-ijtihad istifraul wus'i ialah mencurahkan kemampuan fi bulughil gharadi di dalam mencapai tujuan. Ini definisi ijtihad secara bahasa. Dan apa itu definisi ijtihad menurut ilmu usulil fikih? Wastilahan, dan secara istilah, artinya secara istilah teknis yang baku di dalam ilmu usulil fikih. Huwa adapun al-ijtihad istifrawul juhdi ialah mencurahkan kemampuan fi darkil ahkami syar'iyyati di dalam memperoleh hukum-hukum syariat. Ini adalah definisi ijtihad di dalam ilmu usulil fikih. Wal mujtahidu dan adapun mujtahid, mujtahid ini adalah orang yang melakukan ijtihad. Wal mujtahidu dan adapun mujtahid huwa al mujtahid al faqihu ialah seorang faqih, al mustafrihu yang mencurahkan liusnihi terhadap kemampuannya al faqih, liusnihi terhadap kemampuannya al faqih fi tahsilil hukmi syar'i di dalam menghasilkan hukum syar'i. Jadi mujtahid itu adalah orang yang mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan hukum syar'i. Tapi perlu diperhatikan bahwasanya yang bisa mencurahkan kemampuannya untuk menghasilkan hukum syar'i ini tidak semua orang, tapi orang yang levelnya sudah al-faqih. Siapa al-faqih? Al-faqih ini kalau menurut ulama mutaqaddimin sama dengan al-mujtahid, sama dengan al-mufti. Jadi al-mujtahid, al-faqih, al-mufti ini mutarotif. Maksudnya sama. Sifatul mujtahidi.
ialah sifat-sifat atau kriteria-kriteria mujtahid. Wal ijtihadu dan adapun ijtihad la yakunu ialah tidak ada apa al ijtihad bi ayyad'iyal insanu ialah dengan mengklaim atau mengaku al insanu siapa seseorang annahu bahwa sesungguhnya siapa al insan mujtahidun ialah mujtahid. Mujtahidun ialah seorang mujtahid bimujarradi qiraatihi dengan semata-mata membacanya al-insan li ba'dhi ulumi syar'i terhadap sebagian ilmu-ilmu syariat. Walau kana dan walaupun ada siapa al-insan hafidhon ialah hafal lil kitabi terhadap Al-Quran was sunnati dan hadis. Alaftiradi wujudihi al-yauma atas asumsi adanya hafidhon lil kitabi was sunnah al-yauma hari ini. Fahifdus sunnati maka adapun hafal hadis. Fahifdus sunnati maka adapun hafal hadis. Syai'un ialah satu hal. Wa kaifiyatus timbatil ahkami dan adapun cara menggali hukum-hukum minha dari as-sunnah. Syai'un akharu ialah hal yang lain. Wa innama dan hanya saja yakunu ada almar'u siapa seseorang mujtahidan ialah mujtahid bisyurutin dengan beberapa syarat. Jadi seseorang itu tidak serta-merta menjadi mujtahid sampai pada level mujtahid hanya gara-gara misalnya hafal Quran atau banyak menghafal hadis. Karena menghafal itu satu hal dan cara menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu merupakan hal yang lain. Seseorang itu bisa mencapai level mujtahid dengan beberapa ketentuan atau dengan beberapa syarat. Apa saja syaratnya? Wa min syurutil mujtahidi dan ialah sebagian di antara atau langsung nggak ada sebagiannya langsung di antara ya. Wa min syurutil mujtahidi dan ialah di antara dari syarat-syarat mujtahid al-bulughu adapun baligh wal aqlu dan berakal. Kedua, al-adalatu berintegritas. Al-adalah ini menjauhi perbuatan dosa besar atau menjauhi perbuatan dosa kecil yang terus-menerus. Ini disebut dengan al-adalah. Yang ketiga, fikhun nafsi. Apa itu fikhun nafsi? Wahuwa dan adapun fikhun nafsi malakatun ialah kemampuan yang melekat atau keahlian yang melekat tahsulu yang terwujud atau terhasilkan apa malakah lil mar'i bagi seseorang bituliz zamani dengan lamanya waktu bituliz zamani dengan lamanya waktu wasabri dan sabar alal ilmi atas ilmu wa mulazamatil ulama dan menetapi para ulama. Artinya mulazamah ini senantiasa bermulazamah menyertai para ulama, mengaji dan sebagainya. Ini disebut dengan mulazamah. Istilah mulazamah kalau di pesantren ini sudah sangat familiar sekali ya. Wa mulazamatil ulama'i dan menetapi para ulama wal wukufi dan mengetahui ala aqwalil mujtahidina minas salafi atas pendapat-pendapat para mujtahid minas salafi dari ulama salaf wa ma'rifati wajhi aqwalihim dan mengetahui sudut pandang pendapat-pendapat mereka al-mujtahidin wa munaqasyatiha dan perdebatan aqwalihim wahia dan adapun malakah fauqa hadza di atas ini maksudnya tulis zaman ila akhirih kullihi semuanya hadza syai'un adalah sesuatu jibilliyun yang bersifat naluriah alal aglabi pada umumnya la yata'atta tidak mudah datang apa fikhun nafsi bil kasbi dengan usaha kama qala sebagaimana berkata Imamul Haramaini siapa Imamul Haramain. Jadi yang dimaksud dengan fikhun nafsi ini adalah seseorang itu sudah memiliki malakah kemampuan kalau dalam bahasa sekarang ini adalah sudah pakar ya, memiliki kepakaran tertentu ya di dalam istimbatul hukm
yaitu di dalam menggali sebuah hukum. Nah, kepakaran ini diperoleh dengan tulis zaman, as-sabru 'alal ilmi, mulazamatul ulama, al-wuquf ala aqwalil mujtahidin minas salaf ila akhirih. Namun yang lebih penting dari ini semua adalah bahwasanya malaka ini merupakan syai'un jibilli, pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada seseorang. Mungkin saja ada orang yang belajarnya itu terus-menerus sepanjang hayat, tulis zaman. Seluruh hidupnya itu dicurahkan untuk ilmu. Tapi dia tidak bisa mencapai level mujtahid. Kenapa? Karena level mujtahid ini adalah pada umumnya syai'un jibilli. Artinya syai'un jibilli ini merupakan mauhibah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mudah diperoleh dengan usaha. Kama qala Imamul Haramain, sebagaimana ditegaskan oleh Imamul Haramain. Selanjutnya, syarat yang keempat, al-ilmu mengetahui bil Qur'ani dengan Al-Qur'an, nasihihi berupa nasihnya Al-Qur'an, wa mansuhihi dan berupa mansuhnya Al-Qur'an, artinya lafadz yang berfungsi sebagai nasih dan lafadz yang dimansuh. Wa ammihi dan lafadz amnya Al-Quran, wa khasihi dan lafadz khasnya Al-Quran, wa mutlakihi dan lafadz mutlaknya Al-Quran, wa muqayyadihi dan lafadz muqayyadnya Al-Quran, wa muhkamihi dan lafadz muhkamnya Al-Quran, wa mutasyabihi, ini insyaallah kurang alifnya, wa mutasyabihi dan lafadz mutasyabihnya Al-Quran, wa zahirihi dan lafadz zahirnya Al-Quran, wa muawwalihi dan lafadz muawwalnya Al-Quran, wa asbabin nuzuli dan juga mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Quran. Kemudian yang kelima, al-ilmu mengetahui bisunnati dengan hadis, ala nahwima atas seumpama sesuatu, ulima yang diketahui apa ma minal Qur'ani dari Al-Quran. Artinya harus mengetahui nasihus sunnah wa mansuhiha wa amiha wa khasiha wa mutlakiha wa muqayyadiha wa muhkamiha wa mutasyabihiha wa zahiriha wa muawwaliha dan wa asbabil wurud. Kalau Al-Qur'an itu asbabin nuzul. Kalau hadis adalah asbabil wurud. Wa ayyakuna dan ada siapa mujtahid muttali'an ialah mentelaah alaiha atas as-sunnah fi kulli kutubiha di dalam semua kitab-kitab as-sunnah, wala yakfihi dan tidak mencukupihi terhadap al-mujtahid ayyan dura apa melihat siapa mujtahid fi sahihaini di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Muslim, awil kutubis sittati atau kitab-kitab yang 6. Ada yang disebut dengan as-sahihain, ada yang disebut dengan kutubus sittah, ada yang disebut dengan kutubus tis'ah, al-kutubut tis'ah. Yang dimaksud dengan al-kutubus sittah ini adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan At-Tirmidzi. Ya. Atau Sunan An-Nasai. Sunan An-Nasai. Ini disebut dengan al-kutubus sittah. Au yudhifu au ayyudhifa. Au ayyudhifa atau menambahkan siapa mujtahid ila dzalika pada itu as-sahihain wal kutubis sittah, musnad Ahmad terhadap kitab musnad Imam Ahmad, wa sunan al-Baihaqi dan kitab Sunan al-Baihaqi, wa mustadrak al-Hakimi dan kitab mustadraknya Imam al-Hakim, auma atau sesuatu syabah yang menyerupai apa mahada terhadap ini musnad Ahmad ila akhirih, farubbama maka terkadang fatahu luput, farubbama maka terkadang fatahu luput hu terhadap mujtahid hadisun apa sebuah hadis, laisa yang tidak ada apa hadis fi hadhil kutubi di dalam kitab-kitab ini, bal bahkan fi ghairiha di dalam selain hadhil kutub.
Walidzalika, dan karena itu rubbama fatahu hadisun ila akhirih. La budda harus ayyat tali'a apa menelaah siapa mujtahid ala kutubis sunnati atas kitab-kitab hadis kulliha seluruhnya kutubis sunnah. Wa illa ay wa illam yattali ala kutubis sunnati kulliha falikulli maqamin maka ialah bagi setiap tempat atau situasi maqalun adapun perkataan walikulli fannin dan ialah bagi setiap disiplin ilmu ahlun adapun pakar warijalun dan tokoh-tokohnya. Artinya syarat yang kelima itu agar bisa mencapai level mujtahid harus mempelajari semua kitab-kitab hadis. Nah, harus mempelajari semuanya, harus membaca semuanya. Kalau tidak mentelaah, membaca semua kitab hadis, maka harus sadar diri. Begitulah maksudnya. Kenapa? Falikulli maqamin maqal walikulli fannin ahlun warijal. Wa rahimallahu dan semoga merahmati Allahu siapa Allah imro'an terhadap seseorang. Imro'an terhadap seseorang arafa yang mengetahui siapa imro'an. Qadrahu terhadap kapasitasnya imro'an. Fawaqafa maka berhenti siapa imro'an indahu di sisi qadrahu. Di sisi qadrahu. Jadi orang yang sadar diri itu malah bagus. Ya. Kalau bukan mujtahid, levelnya tidak sampai pada level mujtahid, jangan mengaku-ngaku mujtahid. Rahimallahu imra'an arafa qadrahu fawaqafa indahu. Wala budda dan harus ayya'rifa apa mengetahui siapa mujtahid. Minas sunnati dari hadis ziyadatan anil Qur'ani sebagai tambahan anil Qur'ani dari Al-Qur'an as-sahiha pada hadis sahih wa dha'ifa dan hadis dhaif. Artinya orang itu bisa disebut sebagai mujtahid diantaranya harus mempelajari ilmu mustalahil hadis dan ilmu rijal. Ini. Wa asma'ir rijali dan nama-nama para perawi wa tarikhihim dan biografi ar-rijal wa manakibihim dan rekam jejak kebaikannya ar-rijal. Manakib ini rekam jejak kebaikan atau track record ya, bahasa sekarang itu. Wa manakibihim dan jejak dan rekam jejak kebaikan ar-rijal liya'rifa agar mengetahui siapa mujtahid adalah tahum terhadap integritasnya ar-rijal wa ya'rifa dan mengetahui siapa mujtahid asbabal jarhi terhadap sebab-sebab menilai cacat wa ta'dili dan menilai adil. Artinya selain mempelajari ilmu mustalah hadis harus mempelajari ilmu rijal dan juga harus mempelajari ilmu jarhi wa ta'dil. Ada ilmunya tersendiri. Biasanya ini satu rumpun dengan ilmu mustalahil hadis. Liyahkuma agar menghukumi siapa mujtahid. Liyahkuma agar menghukumi siapa mujtahid biha dengan asbabal jarhi wa ta'dil alaihim atas ar-rijal. Alaihim atas ar-rijal. Waman akhadha dan adapun seseorang akhadha yang mengambil siapa man as-sahihah terhadap hadis sahih minal Bukhari dari Sahih Bukhari atau dari Imam Al-Bukhari masalan seumpamanya mu'tamidan alaihi dengan berpegang alaihi atas Al-Bukhari alaihi atas Al-Bukhari fahuwa muqallidun lahu maka adapun man muqallidun ialah mengikuti lahu terhadap Al-Bukhari la mujtahidun bukan seorang mujtahid. Jadi harus ini ya, seorang mujtahid itu harus bisa menilai seorang rawi secara mandiri. Tidak boleh ikut
misalnya kepada ulama lain, misalnya Imam Bukhari. Kalau dia masih misalkan mengikuti penilaian dari Imam Al-Bukhari, maka dia tidak disebut mujtahid, tapi disebut sebagai muqallid. Syarat yang keenam, ma'rifatu masailil ijma'i, mengetahui persoalan-persoalan ijma, kesepakatan ulama, hatta la yakhriqaha, sehingga tidak merusak siapa mujtahid terhadap masailil ijma. Karena kalau bertentangan dengan ijma, ini tidak boleh. Jadi harus mengetahui apa saja persoalan-persoalan yang sudah disepakati oleh ulama. Nah, yang sudah disepakati ya sudah diikuti, jangan lagi berijtihad. Yang ketujuh, ma'rifatu usulil fikhi, mengetahui usulul fikhi. Jadi harus mempelajari ilmu usulil fikhi. Yang kedelapan, ma'rifatul lughatil arabi, mengetahui bahasa Arab. Ma'rifatul lughatil arabi, mengetahui bahasa Arab. Fi nahwiha, di dalam nahwunya lughatil Arab, wa sarfiha, dan sarafnya lughatil Arab, wa balaghatiha, dan balaghahnya lughatul Arab. Lianna Allah, karena sesungguhnya siapa Allah, ta'abbadana, ialah menuntut beribadah siapa Allah nah kepada kita, bistimbatil ahkami, dengan menggali hukum-hukum, binaan, dengan berdasarkan, ala qawaidiha, atas kaedah-kaedah luwatil Arab, wa qawaniniha, dan undang-undang atau aturan-aturan luwatil Arab. Faman, maka adapun seseorang, lam ya'rif, yang tidak mengetahui siapa man luwatal Arabi, terhadap bahasa Arab, fi ulumiha, di dalam ilmu-ilmu luwatil Arab, wa fununiha, dan disiplin-disiplin luwatil Arab, fala hadza, maka tidak ada apa ruang atau tidak ada apa bagian, lahu, bagi iman, fil ijtihadi, di dalam ijtihad. Bal, bahkan, la hadza, tidak ada apa ruang atau bagian, lahu, bagi iman, fil ilmi, di dalam ilmu. Jadi kalau tidak tahu bahasa Arab, ya sudah, itu tidak akan bisa berijtihad. Itu sudah pasti. Bahkan apalagi ijtihad, membaca kitab saja itu tidak bisa. Membaca Al-Quran misalnya, memahami Al-Quran tidak bisa kalau tidak paham bahasa Arab dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan bahasa Arab. Wahadhihi, dan adapun ini al-mazkurat, dari awal sampai terakhir ini sampai 8. Wahadhihi, dan adapun ini al-mazkurat, sifatul mujtahidi, ialah kriteria-kriteria al-mujtahidil mutlaki, mujtahid mutlak. Sifatul mujtahidil mutlaki ialah kriteria-kriteria mujtahid mutlak. Asy-Syafi'i, seperti Imam Asy-Syafi'i, wa Malikin, dan Imam Malik, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, wa Abi Hanifah, dan Imam Abu Hanifah. Wa hunaka, dan ialah di sana, mujtahidul madhabi, adapun mujtahid al-madhab. Wa huwa, dan adapun mujtahidul madhab, aqallu, ialah lebih rendah, minhu, dari al-mujtahidul mutlak, darajatan, apanya, derajat atau level. Wa mujtahidul fatwa, wa mujtahidul futya, dan mujtahidul futya. Jadi mujtahid itu ada 3. Ada yang disebut dengan mujtahidul mutlak, ada yang disebut dengan mujtahidul madhab, dan ada yang disebut dengan mujtahidul fatwa, atau di sini disebut dengan mujtahidul futya. Dan untuk lebih perinciannya, ini perlu dipelajari di kitab-kitab yang levelnya lebih tinggi dari kitab ini. Ini hanya sekedar pengenalan saja, bahwasanya mujtahid itu ada levelnya. Level paling tinggi itu adalah mujtahid mutlak. Kemudian di bawahnya ada mujtahid mazhab. Kemudian di bawahnya ada mujtahidul fatwa. Siapa saja orang-orang yang berada di mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, dan mujtahidul fatwa, ini sudah ada kitabnya tersendiri. Bahkan musannif ya, musannif itu Syekh Muhammad Hasan itu ini sudah menulis tersendiri siapa saja orang-orang yang disebut sebagai mujtahid mutlak, mujtahid mazhab,
dan Mujtahidul Fatwa. Beliau punya kitab Al-Ijtihad wa Tabaqatu Mujtahidis Syafi'iyah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.